Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, pemirsa, tim redaksi kami sudah merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat. Ini kesimpulan statista dari hasil survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga yang mengadakan survei kepada warga Amerika Serikat mengenai elektabilitas Donald Trump dan Joe Biden. Dengan pertanyaan, jika pemilu diadakan saat ini, siapakah pilihan Anda? Dan elektabilitasnya Biden unggul dari Trump sebesar 51%, Trump hanya 43% ini. Ini data diambil dari statista Emerson Economist, YouGov, CNBC, atau juga ada Quinnipiac ini. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat juga kebijakan kontroversial Donald Trump dan janji kampanye Joe Biden. Beberapanya tadi juga sempat kita bahas bersama dengan Bapak Joshua Pardede, di mana Donald Trump menandatangani undang-undang pemotongan pajak dan pekerjaan dan menurunkan tarif pajak perusahaan dari 35% menjadi 21%. Menaikkan tarif biaya masuk impor produk Tiongkok, baja dan aluminium, dan membatasi investasi perusahaan Tiongkok di Amerika Serikat dengan alasan keamanan. Kemudian stimulus penanganan COVID-19 yang lebih besar. Dan selanjutnya, ini dari sisi Joe Biden, pemirsa, pro terhadap pajak yang lebih tinggi yang mempengaruhi valuasi saham Amerika Serikat, melindungi pekerja dengan menaikkan pajak, perusahaan yang memindahkan pekerjaan ke luar negeri, kemudian juga ada reformasi imigrasi. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat surplus neraca dagang Indonesia dan Amerika Serikat mulai dari 2015 sampai dengan 2019, pemirsa. Di mana 2015 8,6 miliar dolar Amerika Serikat, kemudian 2016 8,8 miliar dolar Amerika Serikat, 2017 di 9,7 miliar dolar Amerika Serikat, 2018 ada di angka 8,3 miliar dolar Amerika Serikat, 2019 ada di angka 8,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke grafis selanjutnya, 5 mitra dagang utama Indonesia dalam satuan miliar dolar Amerika Serikat. Tiongkok ini menduduki posisi pertama dengan capaian di 72,8 miliar dolar Amerika Serikat, Jepang di 31,6 miliar dolar Amerika Serikat, Singapura 30,4 miliar dolar Amerika Serikat, Amerika Serikat ada di 27 miliar dolar Amerika Serikat, dan India di posisi 16,1 miliar dolar Amerika Serikat. Dan Amerika Serikat tercatat termasuk ke dalam 5 mitra dagang utama Indonesia. Itu dia beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata, dan kita masih membahas topik dampak Pilpres Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia. Pak Joshua masih bergabung bersama kami, Pak. Ya, Mas David. Ada semacam kesimpulan tidak Pak Joshua, siapapun yang terpilih nantinya, dampaknya terhadap ekonomi Indonesia tidak akan terlalu signifikan dari sisi kebijakan, dari sisi janji kampanye ataupun juga hal-hal yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya tadi, Pak Joshua, dan pemerintah Indonesia hanya tinggal menyesuaikan saja. Tidak ada poin yang krusial yang akan mempengaruhi ekonomi Indonesia, siapapun yang terpilih nantinya, Pak Joshua. Ya, saya pikir betul ya, bahwa kalau kita lihat, karena kebijakan inward-looking policy-nya ini akan tetap diterapkan ya, baik dari petahana Donald Trump dan juga penantang Joe Biden gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dalam jangka pendek ini, tensi dagang antara US dengan China ini masih akan tetap tinggi gitu ya, dan mempertimbangkan apalagi dengan kondisi pemulihan ekonomi global yang masih kita tunggu gitu ya, tentu ini akan sangat berpengaruh juga ya kebijakan dari kebijakan dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok gitu. Namun ya tadi perbedaannya adalah dari sisi bagaimana market lebih menerima ya kebijakan dari sisi Joe Biden ya, karena tadi kebijakannya stimulus untuk pemulihan ekonomi Amerika Serikat sendiri kan diharapkan bisa lebih besar gitu ya untuk mempercepat tadi pemulihan. Sementara itu di sisi lainnya
kebijakan dari Trump sendiri yang tetap memangkas pajak, tentu ini akan berimplikasi juga pada sulitnya ya pendanaan ataupun sulitnya tadi untuk meningkatkan stimulus lebih lanjut lagi gitu ya, sehingga itu mungkin dua perbedaan yang ada saat ini. Tapi secara umum dari sisi kebijakan perdagangan dengan kemarin pemerintah Amerika Serikat juga yang memperpanjang ya masa berlakunya dari GSP terhadap Indonesia, ini juga kita harapkan bisa tetap mendukung ya kinerja ekspor Indonesia ke depannya dengan Amerika Serikat. Dan tentunya mungkin yang harus kita dorong lagi adalah bagaimana perjanjian investasi, karena di sisi baik tadi nanti siapapun pemenangnya tentu kebijakan ataupun proyek-proyek investasi yang bisa didorong ya oleh investor dari Amerika Serikat ini perlu kita dorong. Misalkan ya tadi untuk seandainya Joe Biden menang, tentu clean energy policy ini akan bisa menguntungkan tadi sektor-sektor pertambangan mineral ya, nikel, perak, tembaga gitu ya, sehingga ini akan bisa mendorong tadi investasi lebih lanjut lagi ke depannya. Dan di sisi lainnya juga terkait juga dengan dengan tadi tensi dagang antara US dengan China ini masih tetap tinggi, tentunya ini menjadi opportunity ya, kesempatan buat Indonesia menangkap potensi relokasi perusahaan-perusahaan baik dari China ataupun dari US juga untuk masuk ke Indonesia, sehingga ini akan dan apalagi di sisi lainnya juga kita sudah siap dengan undang-undang cipta kerja Omnibus Law gitu, sehingga harapannya dengan kombinasi ini kita harapkan tadi investasi akan semakin meningkat lagi ke depannya untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih sustainable. Khusus untuk tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan China, Pak Joshua, ketika Joe Biden terpilih nantinya, apakah ini tensinya agak sedikit menurun tidak Pak? Karena banyak pihak yang menilai Biden kebijakannya agak lebih soft jika dibandingkan dengan Donald Trump begitu. Artinya ekonomi global termasuk ekonomi Indonesia yang selama ini diselimuti oleh ketidakpastian ketika Joe Biden terpilih, ini arahnya akan lebih jelas ke depannya. Ya, itu makanya salah satu yang mengapa market cenderung cukup apresiasi ya kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Joe Biden sendiri ya, karena pertama Donald Trump tadi penuh kejutan dan tadi ketidakpastiannya sangat tinggi, dan tentu meskipun tadi tensi dagangnya masih tetap ada antara US dengan China, tapi saya sepakat bahwa betul kebijakan dari Joe Biden ini agak lebih softer ya, cenderung softer dengan kebijakan dari Trump sendiri. Dan yang seperti yang dilakukan Trump sebelumnya pada 4 tahun sebelumnya, ini Trump ini bukan hanya ke China juga, tapi ke semua negara-negara di Eropa pun juga tarifnya dinaikkan. Tentu sebagai aliansi dari Amerika Serikat tentunya, karena Joe Biden juga mengatakan bahwa kalau terhadap aliansi Amerika Serikat tentu tarif impornya tidak akan dirubah ataupun tidak akan dinaikkan, sehingga ya tadi untuk pemulihan ekonomi globalnya sendiri pun juga akan cenderung akan lebih cepat ya jika kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Joe Biden ini diterapkan nantinya ya, dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan yang ditawarkan oleh Donald Trump. Ini tentunya akan bisa membatasi pemulihan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan ini. Baik, terakhir Pak Joshua, kesimpulan siapapun yang terpilih nantinya ini tidak perlu dikhawatirkan terutama terhadap ekonomi Indonesia. Pemerintah mungkin juga sudah melakukan langkah antisipasi, adaptasi nanti juga akan cepat dilakukan. Pak Joshua, singkat saja Pak. Ya, yang tadi juga saya sempat sampaikan juga bahwa siapapun pemenang dari Pilpres Amerika Serikat 2020 ini, tentu pemerintah Indonesia akan tetap melakukan hubungan bilateral baik perdagangan ataupun investasi ya. Kedua aspek ini saya pikir akan sangat penting sekali untuk bisa mendorong tadi pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih cepat lagi ke depannya ya, baik dari sisi bagaimana meningkatkan hubungan bilateral perdagangan, misalkan komoditi apa saja yang bisa dieksplorasi ke depannya untuk bisa dikembangkan, untuk bisa ditingkatkan lagi ke Amerika Serikat. Saya pikir ini perlu didorong terus ya, dan tadi misalkan untuk memajukan aktivitas ekonomi UMKM misalkan, dan di sisi lainnya juga investasi juga misalkan tadi terkait juga dengan pembangunan smelter ataupun investasi lainnya yang high tech investment, ini saya pikir bisa juga didorong ya, supaya tadi bisa berdampak
positif, mempunyai multiplier efek yang besar pada perekonomian Indonesia ke depannya. Baik, Pak Joshua, terima kasih sudah bergabung bersama kami di IDX Channel, Pak Joshua, dan kita juga sama-sama menantikan kepastian siapa yang akan terpilih dari Pilpres 2020, siapapun nanti, dan mudah-mudahan ini tetap memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Joshua, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Joshua Pardede, Chief Economist Bank Permata, dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba membahas topik yang berbeda pemirsa. Kita akan membahas topik polemik UMP di 2021. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.